Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Fenri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah, aku tuh mau share lagi aktivitas aku. Nah, kali ini aktivitas aku budgeting untuk saving challenge. Nah, ini tuh saving challenge, aku tuh alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah, aku tuh ada sisa uang belanja kemarin ya di bulan Mei, aku tuh mau masukin di saving challenge aku ya teman-teman. Kira-kira apa aja sih saving challenge aku? Bisa nontonnya videonya sampai akhir. Dan ini videonya itu nggak ada unsur pamer ya teman-teman, hanya sekedar sharing. Siapa tahu ada yang terinspirasi. Oke, yang pertama aku tuh mau masukin dulu budget bulanan ya, yang belum aku masukin di budgeting aku kemarin ya. Yang pertama, ini tuh ada dana pendidikan anak yang memang setiap bulannya aku budgetin sebesar Rp100.000 ya. Ini aku masukin ke dalam Ziploc. Yang lainnya sudah aku alihkan ya ke rekening. Nah, ini aku coret-coret dulu ya teman-teman. Ini tuh udah terkumpul sekitar 1.400.000. Aku tuh sempat kepikiran kemarin apa aku alihkan aja ke logam mulia. 1 gramnya kan sekitar 1 juta lebih ya teman-teman. Aku udah diskusi juga ke Pak suami, tapi masih mikir-mikir kira-kira gimana menurut teman-teman, mungkin bisa share-share di kolom komentar. Terima kasih. Kemudian budget yang kedua yang mau aku masukin adalah dana darurat ya teman-teman, karena memang setiap bulannya aku budgetin sebesar 150.000. Dana darurat ini menurut aku penting banget ya buat apa ya, untuk apa ya, dana urgent yang bener-bener urgent, jadi bisa dipakai. Kemarin aku pakai buat nyuci AC 350.000, karena aku kalau pakai budget yang lain sayang ya, jadi aku pakai aja budget dana darurat. Oke, yang ketiga aku memasukin juga tabungan Omar. Tabungan Omar ini diambil dari sisa uang sakunya dia ya. Kemarin pokoknya dia setiap bulannya tuh ada uang saku 150.000, ini ada sisa 69.000. Aku masukin aja ke dalam tabungan Omar. Kemudian yang keempat, ini adalah anggaran untuk aku kurban ya tahun 2025. Setiap bulannya memang aku anggarkan sebesar Rp200.000. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Kalau nggak diginiin itu agak berat ya. Kalau misalkan mau langsung di hari hanya, karena kan harga kambing atau sapi itu mahal ya teman-teman. Cukup ya, cukup mahal. Jadi mending aku saving challengein aja kayak gini, siapa tahu rezeki gitu. Ini kalau terkumpul semua sebesar 2,4, tapi kayaknya katanya harga kambing itu lebih dari 2,4, tapi mudah-mudahan jika Allah izinkan aku bisa kurban ya teman-teman di tahun 2025. Nah, tadi sudah aku arsir ya untuk kambing. Nah, ini untuk aku, apa, tabungan Omar aku udah tulis juga sisa uang belanja, sisa uang saku di bulan Mei. Oke, itu udah selesai. Oke, lanjut aja sekarang. Aku tuh mau ngisi saving challenge dari sisa uang belanja aku di bulan Mei kemarin. Alhamdulillah teman-teman, kemarin tuh sisa sekitar 700 lebih. Ini aku mau tata-tata dulu ya uangnya ke meja ini ya, biar aku tuh kelihatan uang pecahan-pecahan masing-masingnya. Pertama ini ada pecahan 5 ribuan, aku kan punya saving challenge sebesar 5.000, ini tuh ada uang kertasan 5.000, setelah dihitung ada 6 lembar ya teman-teman. Jadi aku mau masukin aja ke saving challenge yang 5 ribuan. Masya Allah ya teman-teman, ini tuh aku tuh udah pernah goal sekitar 2 kali. Nah ini tuh yang ketiga kalinya, terus kemudian aku kemarin tuh ada dapat masukan inspirasi dari Mamrila. Mamrila Migrawati, katanya dia tuh kalau saving challenge itu mau dibongkar sekitar akhir tahun. Makanya aku mau coba kalau misalkan akhir tahun dapatnya berapa. Jadi ini aku insya Allah ya, semoga aku bisa juga bongkar di akhir tahun. Nah, siapa tahu dari 5.000 ini bisa menjadi sesuatu gitu teman-teman. Padahal ini hanya pecahan Rp5.000. Kalau misalkan nggak dikumpulin, nggak kelihatan ya teman-teman. Ternyata setelah dikumpulin bisa tebel kayak gini ya. Oke, kemudian ada uang lembaran 10.000, ada 2 lembar. Ini aku masukin juga ke saving challenge yang 10.000, aku kan punya. Nah, ini aku juga rencananya mau coba juga dibongkar di akhir tahun ya teman-teman. Semoga bisa ya, namanya juga manusia berencana. Semoga aja Allah mudahkan. Nah, ini aku ada campuran uang 50.000 dan 20.000, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, ini aku masukin juga ke Ziploc. Kalau untuk saving challenge sama dana darurat, aku gak masukin ke rekening ya teman-teman. Oke nih, lanjut aja. Aku tuh juga punya The Power of 2000 ya. The Power of 2000 ini diperuntukkan untuk ulang tahunnya anak aku. Anak aku itu insya Allah akan ulang tahun di akhir Juli.
aku pakai uang The Power of 2000 ini ya. Rencananya aku tuh mungkin bakal beli jajanan gitu dibagi-bagi ke tetangga atau aku tuh mau ngerayain sendiri aja sambil dihias-hias pakai balon-balon gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh ya masih belum ada bayangan ya. Nanti uang ini akan aku bongkar di awal Juli ya untuk persiapan ulang tahunnya anak aku. Semoga dilancarkan ya. Amin. Nah, ini setiap lipetan uang 2000 itu ada 5 lembar, jadi ada 10.000. Jadi kalau belum ada 5 lembar, aku simpan dulu ya uang 2000-annya. Masya Allah ya, dengan uang 2000 aja ini tuh bisa berguna gitu ya. Kalau kita nggak tabung, kita tuh kayak nggak terasa gitu uang 2000 loh teman-teman. Dulu waktu aku belum ada saving challenge, 2000 rupiah tuh kayak gampang aja aku mau beli-beli sesuatu gitu pakai uang 2000. Jadi sekarang ini karena aku ada saving challenge 2000 tuh kayak sebuah harta gitu loh teman-teman, harus aku simpen. Nah, ini aku arsir dulu ya 4 kotak karena kan satu kotaknya 10.000, jadi ada 40.000 rupiah. Itu ada sisa uang 2001 lembar, aku simpan dulu ya. Nah, ini yang 2000-an, ini aku taruh di kotak ini. Aku simpan di sini untuk The Power of 2000. Oke, sekalian aja aku mau nyapa teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan sedang ngapain nih sambil nonton video aku? Semoga videoku ini bisa menemani hari-hari kalian dan semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut aja ke step yang selanjutnya. Kan ini masih ada pecahan 50.000. Ini tuh jumlahnya ada 600.000 rupiah ya teman-teman. Ini aku mau masukin dulu ke budget yang lain. Nah, ini ada 600.000, aku mau masukin aja 100.000 ke budget makeover dapur ya. Nah, ini budget makeover dapur aku nih setiap lingkarannya tuh ada 25.000. Jadi aku mau masukin aja 100.000. Jadi aku mau arsir 4 lingkaran ya. Karena kan satu lingkarannya 25.000. Nah, ini karena aku sampai hari ini tuh aku tuh belum ada kepikiran ya untuk makeover dapur karena bingung mau kayak seperti apa. Jadi sepertinya aku bakal tingkatin jumlahnya dari 1 juta menjadi 2 juta, tapi belum tahu ya bakal aku tingkatin atau gimana. Tapi itu tuh kan belum ini ya, belum mencapai goals ya. Mencapai goalsnya kan 1 juta untuk makeover dapur. Nanti kalau sudah mencapai goals baru aku putuskan ya bakal aku terusin apa aku bakal makeover dapur. Oke, tadi kan 100.000 udah ya kepake untuk makeover dapur. Kemudian aku mau pakai lagi 200.000 di ini ya untuk kurban ya teman-teman. Ini aku tuh bener-bener mau niat kurban, makanya aku sangkutin aja di kurban lagi 200.000 di sini. Jadi semoga aja kalau misalkan ternyata harganya lebih dari 2,4 bisa tercover gitu loh teman-teman. Ini aku masukin lagi ya uang 200.000 di Ziploc yang untuk dana kurban ya, kurban tahun 2025. Nah, ini aku taruh di sini dulu. Nah, kalau untuk kurban itu kan ada 2 pendapat ya. Satu sapi atau satu kambing itu hanya untuk 1 orang. Ada juga pendapat 1 kambing itu bisa untuk rame-rame, bisa 1 keluarga. Menurut kalian seperti apa ya pendapat kalian? Oke, nih lanjut aja. Tadi kan udah 100 tambah 200 udah 300, ada sisa uang 300.000 lagi. Nah, ini 100.000-nya aku sangkutin aja di dana pendidikan anak ya, teman-teman. Karena aku juga serius ya untuk nabung dana pendidikan anak. Karena teman-temanku juga cerita, adik aku juga cerita kalau uang sekolah anak itu sekarang tuh cukup mahal ya. Jadi ya aku juga nggak ngerti apa tabunganku ini bisa membantunya nanti ketika sekolah. Tapi setidaknya aku tuh punya tabungan gitu ya di awal-awal untuk tabungan pendidikan anak aku ya teman-teman. Nah, ini dana pendidikan anak tuh kayak untuk bayar uang sekolah gitu ya di awal. Nah, ini aku udah masukin di Ziploc. Kemudian kan masih ada sisa uang 200.000 nih. Mau aku masukin ke mana? Akhirnya aku masukin lagi aja di ini ya, ini namanya kurban ya teman-teman. Jadi aku masukin lagi aja di kurban. Jadi untuk 1 hari ini aku masukin di kurban tuh ada 600.000. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau memang sudah niat itu selalu ada aja gitu ya jalannya. Semoga aja Allah kasih terus kemudahan. Oke, ini udah aku masukin juga di Ziploc. Jadi sudah ada 600.000 ya di hari ini untuk ini ya kurban. Kemudian lanjut aja, kan aku juga punya challenge yang 1000. Kemarin tuh ada terkumpul 3 lembar. Emang agak sulit ya.
Aku kan punya challenge Rp1.000 tuh jadi Rp500.000. Kira-kira memungkinkan nggak sih? Jadi ini aku masukin aja di Ziplock. Jadi kalau misalkan udah 5 lembar, itu bakal aku klip gitu ya teman-teman. Karena kan aku satu kotaknya itu 5 lembar ya. Jadi ada 5.000. Karena ini masih 3.000, jadi aku biarin gitu aja. Jadi belum aku catat gitu ya teman-teman. Jadi sesenang itu ya teman-teman aku tuh nabung saat ini. Karena semuanya tuh udah kayak tercatat gitu dan sudah ada kantongnya masing-masing. Jadi kayak semangat gitu untuk nabung. Tapi yang penting kita jangan sampai apa ya, pokoknya kita mengutamakan dulu kebutuhan, baru nanti sisa-sisanya itu dibuat nabung gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita tuh memikirkan nabung sampai akhirnya kebutuhan tuh nggak terpenuhi. Nah ini alhamdulillah aku tuh punya sisa dari apa, bulan kemarin yang nggak masuk di apa, di dompet pintar. Ini tuh ada sisa kurang lebih tuh sebesar 400.000 lebih ya teman-teman. Ini tuh ada pecahan 2.000-an, 5.000-an, dan ada 100.000. Nah ini 2.000-annya itu ada sebesar 8 lembar gitu ya teman. Oke, sebelum dilanjut untuk videonya, aku tuh mau sedikit ngasih tips ya teman-teman untuk menabung uang receh. Yang pertama yaitu tentukan wadahnya, maksudnya tuh penyimpanannya tuh di mana. Kemudian bedakan pecahan uang recehnya ya. Jadi misalkan uang receh logam atau 10.000 atau 5.000. Kemudian tetapkan jangka waktu menabungnya. Jadi sampai kapan? Jadi biar ada target gitu. Kemudian terakhir rencanakan tujuan menabungnya ya. Seperti misalkan kita menabung 5.000 nanti untuk jangka waktu misalkan 6 bulan ke depan. Nah, itu untuk apa gitu ya teman-teman. Nah, itu salah satu tips dari aku supaya kita tuh makin semangat menabungnya gitu. Nah, ini kan ada 8 lembar, jadi aku masukin lagi 5 lembar ke dalam kotak challenge aku yang The Power of 2000. Dan aku tuh gak nyangka ya, The Power of 2000 ku itu udah separuh jalan. Meskipun sepertinya aku tuh gak bakal sampai 500.000 ya. Ini kan target aku 500.000 ya. Sepertinya dia gak mencapai target. Karena kan bulan depan atau 2 bulan lagi bakal aku bongkar ya. Jadi ini masih separuhnya tapi gak apa-apa. Namanya juga masih awal ya aku bikin The Power of 2000. Jadi pokoknya aku nih nabung santai dan pokoknya jangan sampai kita terpaksa gitu ya teman-teman. Oke, udah masuk ya ke situ sebesar tambahan. Lalu di sini aku simpan lagi di sini karena kan belum mencapai 10.000. Itu masih 4 lembar ya. Nah, ini ada lembar 5.000-an lagi, ada 3 lembar aku masukin ke dalam saving challenge yang 5.000. Dan kalau boleh saran, sepertinya kalian yang pejuang garis 2, kalian mesti punya tabungan untuk melahirkan ya. Kita nggak tahu tiba-tiba kita dikasih keturunan, jadi kita punya persiapan untuk melahirkan gitu ya, untuk budget melahirkan. Karena kita nggak tahu ya bakal melahirkan normal atau sesar. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja ya video budgeting dari aku, video saving challenge. Semoga menginspirasi. Ada hal positifnya, yang buruknya dibuang jauh-jauh aja ya teman-teman. Oh ya, di situ masih ada sisa uang 400.000, itu bakal aku masukin di saving challenge di bulan depan atau mungkin aku bakal bikin saving challenge yang baru. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Maaf ya kalau misalkan ada perkataan, perbuatan, atau perilaku aku yang kurang sopan ya selama di video ini. Karena aku cuma manusia biasa aja teman-teman. Dukung YouTube channel aku dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Nonton video aku Senin, Rabu, dan hari Jumat. Terima kasih ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!